ibadah korbanku, wa mahyaya, dan kehidupanku 24 jam sampai nanti, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika umirtu, dan untuk hidup seperti ini aku diperintahkan oleh Allah taala, wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama kali Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, menyembelih niku wonten kalih. Penyembelian ingkang sifatipun ibadah, penyembelian yang sifatnya ibadah, dan penyembelihan yang sifatnya adat, kebiasaan yang kita lakukan. Penyembelian ingkang sifatipun ibadah yaitu penyembelian yang tujuannya untuk taqarruban, untuk mendekatkan diri. Yang penyembelian ibadah ini disertai dengan perasaan at-tadallul wal khudu', perasaan menghinakan diri dan ketunduk patuhan bersama dengan pengagungan ma'atadzim, bersama dengan pengagungan yang dia lakukan. Niki penyembelian ibadah. Seperti umpamanya yang Allah perintahkan penyembelian ibadah yaitu udhiyah, penyembelian di hari korban. Kita milih kambing atau sapi atau kerbau atau unta yang bagus, yang paling mahal, yang paling sempurna, karena kita ingin mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taqarruban, pendekatan diri kita kepada Allah agar menjadi hamba yang sedekat-dekatnya dengan Allah melalui ibadah korban. Kalau korban dalam bentuk yang seperti ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niku jatuhipun syirik. Dia berkorban ditujukan kepada penunggu tempat keramat, mbuh Gunung Merapi, mbuh pantai selatan, utawi jin yang akan menyelamatkan proyek bangunan, sehingga nek badi bangun proyek dipun pendem ndas kebu napa ndas kepawedhus napa namung ndas pitik, itu adalah penyembelian taqarruban. Nek mboten beleh ngoten niku nanti ada raos teratapan khawatir, ini ketakutan mbok-mbok penunggu tempat ini murka, marah, menimbulkan pagebluk. Niki penyembelian ingkang syirik. Menyembelih untuk kuburan wali, untuk kuburan orang yang dianggap saleh, niki termasuk penyembelian syirik. Penyembelian yang sifatnya ada kebiasaan, kita pengen iwak pitik, nyembelih pitik. Kita pengen iwak wedhus, nyembelih wedhus. Kita pengen iwak daging sapi, nyembelih sapi. Wonten tamu kita pengen hormati, kita beliakan wedhus. Ini penyembelihan, pengorbanan, memuliakan tamu, sunnah agami. Atau kita nyembelih untuk jual beli, mengambil, mencari keuntungan. Ini adalah penyembelihan adat kebiasaan yang dibolehkan selama caranipun yaitu leres. Kemudian Mas sekalian, dalam penyembelihan iku wonten dua hal ingkang penting dipun gatosaken. Setunggal waosan basmalah, nomor kalih nama selain Allah.
tidak menyebut nama Allah statusnya jadi bangkai, atau juga menyembelih tapi disebutnya nama selain Allah, nama malaikat, nama nabi, nama wali, nama jin keramat atau yang diagungkan. Ini juga penyembelihan yang haram, statusnya menjadi penyembelihan ingkang daging yang haram. Tidak boleh kita makan sesembelihannya orang musyrik yang menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Niki yang pertama berkaitan dengan penyebutan nama Allah taala. Bismillah. Mila soal nyembelih niku ampun dipun serahaken sembarangan tiang. Jagal ingkang boten ngertos tata cara menyembelih, karena berkaitan dengan halal haramnya status daging kalau wau. Nyuwun ngapunten, mila jaman rumiyin niku nek ajeng belehke pitik niku tenggene Mbah Mudin niku diantaranya kolomben itu niatnya supaya nggak salah menyembelih. Boten mesti ketatengene Mbah Mudin, tapi yang penting niku adalah menyebut bismillahnya niku. Nomor kali niat sembelihan yang diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian niat untuk takarrub kepada selain Allah, niki dados sembelihan ingkang syirik dan haram. Dagingnya tidak boleh kita makan. Nek onten sajen-sajen sonten ingkungipun. Ingkung yang diletakkan di sajenan niku dagingnya haram, enggak boleh kita ambil. Nek enten apel, pir, telajeng jajan pasar sanesipun saged dipendet. Ning nek dagingipun haram, enggak boleh. Ini sembelihan karena dia sembelihannya ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan yang ini karena Allah niatnya untuk ini mendekatkan kepada Allah tapi enggak pakai bismillah, ya enggak boleh, haram. Harus pakai bismillah dan niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sembelihan itu dua hal yang penting, mengawali dengan bismillah, penyebutan asma Allah, dan niatnya atau tujuan penyembelihannya untuk apa. Tujuannya itu ada untuk ibadah kepada Allah, ada untuk ini kesenangan atau kebiasaan harian yang tadi kita terangkan. Ini adalah tujuan yang ini yang biasa kita lakukan. Kalau tujuannya untuk selain Allah, niki dados sembelihan haram karena syirik. Kalau sembelihan yang mubah tapi tidak pakai basmalah, itu juga menjadi haram karena tidak diawali dengan basmalah. Sehingga kedah ada basmalahnya, lajeng niatipun leres. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau niatnya untuk yaitu menikmati sembelihan atau daging sembelihan. Mari kita lihat, perhatikan dalilipun yang pertama. Pengantikanipun Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga status nabi niku diperintah oleh Allah taala. Nabi niku bukan pemilik agama, tapi nabi niku balaghul mubin. Nabi itu ada semata-mata menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah, tidak mengurang. Saya statusnya, kata Nabi, adalah al-balaghul mubin, menyampaikan agama Allah dengan seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya. Sehingga barang siapa menuduh Nabi telah khianat terhadap risalah Allah, itu tuduhan yang paling keji, karena Nabi adalah orang yang telah direkomendasikan oleh Allah, yaitu tentang amanahnya, tentang kejujurannya, yang Nabi juga disaksikan oleh yaitu umat manusia bahwa beliau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkaitan dengan agama, semua yang disampaikan Nabi adalah wahyu dari Allah taala.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi berbicara kecuali dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka menolak hadis Nabi yang jelas-jelas sahih dari Nabi niku sama dengan statusnya menolak Al-Quran. Karena ketaatan kita kepada Rasulullah SAW itu seperti ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Wa ma yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa mendustakan Rasul, mendustakan hadis Nabi SAW, maka dia seperti mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita mentaati Rasul sebagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam statusnya beliau sebagai seorang nabi yang setiap yang disampaikan dalam urusan agama itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, sesungguhnya salatku, ibadah salat ingkang kita lampahi, salat yang 5 waktu dan salat rukuk sujud yang kita lakukan, semuanya salat itu lillahi rabbil alamin, hanya kita tujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Niki pelajaran pun berkaitan dengan mengikhlaskan amal ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum Allah mendikahkan ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah sungguhnya agama Allah itu agama yang murni. Allah tidak mau menerima agama yang tidak dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Kotoran yang mengotori kemurnian agami niku setunggal syirik, menyekutukan Allah dengan syirkun akbar dalam bentuk syirik yang ageng, syirik yang besar. Yang syirik ini membatalkan keislaman, mengeluarkan dari Islam dan menghancurkan semua amalan. Nomor kali yaitu riya, syirik yang kecil, riya diantaranya. Pengen pamer, dia sholat pengen pamer, sotakoh pengen pamer, haji pengen pamer, pengen dapat status kacing status teng masyarakat naik meningkat, panggal ini pun saat ini Pak Haji pun naik tingkat. Kalau hanya niatnya itu niku termasuk penggugur amal. Mboten nonton ginanipun haji sanajan ping 17 utai ping pinten kemawon hanya untuk demikian pula ibadah kurbanku. Ibadah kurban yang aku lakukan semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah dan mencari yakni kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana salat tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, maka ibadah kurban juga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rukuk dan sujud kepada selain Allah dia menjadi musyrik, maka orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah juga menjadi musyrik. Ini penyembelihan ibadah maksudipun. Wa mahyaya, dan penyembelihan itu, yang penyembelihan ibadah itu nyun ngapunten, walaupun yang disembelih itu barang remeh, walaupun seumpamanya hanya mempersembahkan ya ini cacing atau mempersembahkan yaitu lalat, nanti wonten dalilipun teng wingking, sekecil apapun kalau itu dipersembahkan untuk taqarruban ilallah niku status pun dados musyrik. Wa mahyaya, dan hidupku yang 24 jam sampai nanti akhir hidup niku namun kita persembahkan lillahi rabbil alamin. Sehingga hanya untuk mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Mbuh kita nyun ngapunten badhe dados presiden, ketua MPR, ketua DPR, dados konglomerat, dados jenderal, dados napa kemawon, tugas yang paling pokok seorang muslim dia adalah mengabdi kepada Allah Ta'ala, sehingga jangan sampai statusnya apapun dia dados musyrik, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala.
Jangan sampai kita mendurhakai Allah atau melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penguasa, di antara tugas negara adalah melindungi orang-orang yang mereka punya agama lain, keyakinan lain, tetapi tidak boleh dia meridhoi benten. Niki benten. Kalau meridhoi niku dadanya berlapang dada, dadanya dados jembar untuk menerima segala bentuk kesesatan yang dianut oleh penganut keyakinan lain. Tapi kalau melindungi itu memang hak warga negara untuk dilindungi. Dia nggak boleh dizalimi. Dia dibebaskan melakukan keyakinan dia. Tapi tidak boleh kita ada unsur meridhoi. Sehingga statusnya kita tetap punya kewajiban berdakwah dan mengajak. Tapi kalau sudah meridhoi, berlapang dada hatinya, membenarkan semua yang menjadi keyakinan-keyakinan mereka, niki dados pembatal Islam, membatalkan Islam. Sehingga ampun salah kaprah berkaitan dengan yang seperti ini. Toleransi pun sampai dalam agama kita, laki-laki muslim dia boleh menikahi wanita ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan seandainya istrinya itu dia tetap ingin menganut keyakinannya, agamanya, suami tidak boleh memaksa istri untuk dia pindah agama. Ini toleransi muamalah. Tetapi tidak boleh ada unsur keridhaan terhadap keyakinan, ini kebatilan yang mereka yakini. Sekalian, ini adalah toleransi muamalah. Tetapi kalau soal akidah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, dalane dewe-dewe. Yang jelas Allah sudah terangkan dengan gamblang, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, telah jelas jalan yang lurus dan telah jelas jalan yang bengkok. Kalau mau kafir ya silakan, mau iman ya silakan. Begitu Allah memerintahkan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi resiko keduanya sudah dijelaskan segamblang-gamblangnya. Sekalian, itu berkaitan dengan toleransi yang sering disalah kaprai, sehingga sampai pada nyelangkrak kemudian, yaitu memberikan ucapan-ucapan selamat untuk berbagai macam keyakinan-keyakinan syirik dan kufur. Sebagian itu ekstrim sampai mendolimi orang-orang yang mereka yang dianggap kafir, ngerusak, mendolimi, mengacau. Sebagian sampai dadanya selebar-lebarnya menampung semua keyakinan, yaitu kesyirikan atau kekafiran. Kalau mau hidup kita ingkang 24 jam sampai kita, yaitu sampai jatah akhir kehidupan kita, yaitu kematian kita, itu namun kita persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai kita meninggal, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu meninggal kecuali status Anda sebagai seorang muslim, artinya orang yang bertauhid dan di atas sunnah ajaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau meninggal dados tentara, dados polisi, dados presiden, dados pejabat, dados menteri, dados konglomerat, yang penting bagaimana meninggalnya di atas tauhid dan di atas sunnah. Karena memang hidup kita sudah kita jadikan totalitas lillahi rabbil alamin. Ayat niki kedahipun dados slogan dalam kehidupan kita. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala,
yang antipati kipo-kipo dalam kehidupan muslim itu ampun ngantos syirik. Ibaratipun amit-amit ampun ngantos musyrik. Niki wanti-wanti ingkang paling pokok. Panjenengan badhe dados napa kemawon di dunia dipersilahkan, bebas. Pengen dados tiyang sugih mblegedu, dados dia petani, dados peternak, dados napa kemawon, itu pilihan berkaitan dengan pekerjaan yang dibolehkan. Tapi yang jelas slogannya itu adalah yaitu la syarikalah, tidak boleh ada penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos agami dipun korbanaken karena ngejar kekuasaan, karena ngejar harta, karena ngejar jabatan, karena ngejar ketenaran. Niku mengke nyun ngapunten kadang kados tiyang Jawa ndikaken nguber uceng kelangan delek. Penginipun nguber donya, ngubaraken agami, kadang donya mboten kecekel, akhiripun delek-delek donya, akhiratipun dados amblek, dados ambiar mboten karuan karena ambisinya untuk yaitu mencari dunia. Dunia niku sifatipun tambah dipelayani, tambah kewenceng, kemudian tambah kita mengabdikan diri, tambah diengkuk-engkuk, diperbudak, dan sifatipun niku ngeselaken awak dan hati. Kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yang faqu min salas. Pecinta dunia, budak-budaknya dunia itu tidak pernah sepi dari 3 perkara. Hammun lazimun, selalu galau, gelisah, galau, tidak ada ketenangan pada ahlu dunia. Benten kali Abdullah, semakin dekat dengan Allah, semakin dia mendekat kepada Allah, semakin kuat usaha dia mendekat kepada Allah, maka semakin tenang hatinya, semakin tenang tentrem manaipun. Tapi kalau budak dunia, semakin dia mendekatkan kepada dunia, semakin totalitas untuk hidupnya untuk dunia, niku semakin galau, semakin gelisah. Yang kedua, wa ta'bun lasimun, antonipun namung kesel tok, capek, pikiranipun capek, badanipun capek, manaipun kesel, capek. Tidak bisa ditebus. Mbok panjenengan di dunia sukses dados konglomerat, sak dunya niki dados milik panjenengan piyambak, itu tidak bisa dipakai untuk menebus ini penyesalan karena dia tersesat jalan atau karena dia ini kembali kepada Allah dalam keadaan kafir atau musyrik. Wa bidzalika umirtu, untuk urusan hidup yang model seperti kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk urusan akhirat dan untuk urusan agama niku perintahipun sabiku sari'u, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk meraih kemuliaan di sisi Allah dan kampung akhirat hendaklah berlomba-lomba. Nek urusan akhirat niku kedah berlomba-lomba, nek urusan dunia niku sing paling sae niku saling mengalah dan bahkan ithar, lebih mendahulukan orang lain dibandingkan dengan dirinya. Ini urusan dunia. Nek urusan akhirat niku malah mboten angsal ngalah. Nek wonten kesempatan sop pertama niku nggih segera ditempati, mboten panjenengan kawon monggo ingkang ngajeng kula tak cekap teng pojokan, Bang. Niku urusan akhirat, urusan urusan kejanah niku mboten wonten istilah itsar. Ning nek urusan jatah makan, urusan sandang, papan, pangan, utawi urusan-urusan yang kaitanipun kalih kadunya mendahulukan orang lain itu sangat utama, sebagaimana sikap Ansor kepada Muhajirin. Tapi kalau urusan agama, urusan untuk mendapatkan surga, kesempatan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Ta'ala, maka dia berusaha untuk yang bersegera, yang paling pertama. Karena kalau berlomba dalam urusan dunia niku, hasilnya niku dolim, menyakitkan, semrawut, mawut, mboten kantenan.
Contoh kemauan umpamanya rayaan kepemimpinan. Rayaan kepemimpinan itu mesti menghasilkan udrek-udrekan, pembohongan, banyak hoax, kezaliman, saling menjatuhkan, saling yaitu menghancurkan. Niku dados sesuatu yang kita lihat dengan real realitas dalam kehidupan. Kemudian sing boten marem pengen memberontak, pengen gulingken, yang semua rata-rata ujung-ujungnya urusan yaitu ngapunten urusan perut, urusan kendil, urusan dapur, urusan fulus, urusan duit. Ini adalah hasilnya carut marut, rusak-rusakan. Tapi kalau berlombanya itu untuk urusan surga, berlomba untuk urusan kebaikan, kata-kata sedekah, kata-kata bangun panti asuhan, kata-kata bangun masjid, kata-kata kemudian kata-kata atau berlomba-lomba memaafkan, berlomba-lomba bersabar, ya semuanya hasilnya kebaikan. Betul nanti nih kaki awon hasilnya adalah kebaikan dan kebaikan. Sehingga untuk urusan surga, urusan agama itu hendaknya berlomba-lomba. Untuk urusan dunia niku yang paling baik adalah saling mengalah. Sampai Nabi pernah ngetikakan, mal faqra akhsha alaikum, saya tidak mengkhawatirkan kalian itu kiri melarat. Kalau orang yang melarat dan kere ini dia bertakwa kepada Allah, dia punya agama, dia punya tauhid, maka dia akan bersabar dan dia tidak akan mencari jalan pintas untuk mengentaskan kemiskinannya dengan maling, dengan ngerampok, dengan mencuri, dengan menipu. Dia akan gunakan hidupnya sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah. Yang saya khawatirkan justru kata Nabi, ini walakin asy'alaikum antub satad dunya. Yang justru aku khawatirkan adalah kalau dunia dibuka biak kepada kalian, fatanafasuha kama tatanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia, sebagaimana orang dulu berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Lalu rakusnya kalian dengan dunia menghancurkan kalian, sebagaimana orang dulu dihancurkan dengan rakusnya kepada dunia. Nabi sampai memberitakan nanti ada orang yang ibaratnya ada gunung emas, yang orang berlomba-lomba untuk mendapatkan gunung emas itu sampai bunuh-bunuhan. Dan orang tahu bahwasanya yaitu orang yang berlomba untuk mendapatnya itu pasti resikonya mati, tapi dia tetap melakukan karena dia berharap dialah yang menang, walaupun akibatnya pembantian ya, semuanya. Sampai akhirnya yang terakhir mereka melewati gunung emas itu dan mereka merasa nggak butuh dengan gunung emasnya. Kalau kita mengingat kematian Bapak sekalian, maka dunia seberapa banyak pun akhirnya kita tinggal. Sing omai pun makrong-makrong tingkat 10, sing mobilipun miliaran jejer kados dealer yang hartanya tumpuan emas sampai berton-ton, meninggal diuruk teng kuburan, yang lainnya semuanya ditinggal, yaitu tidak lagi menjadi milik dia kecuali yang pernah diinfakkan fisabilillah, yang digunakan di jalan Allah Ta'ala, itu yang milik dia akan dibawa sampai ke akhirat. Yang tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala, yang ditinggalkan kantun milik ahli waris, bukan milik dia. Maka Nabi pernah katakan, siapa yang harta orang lain lebih dia cintai dibandingkan dengan harta dia sendiri? Ya enggak ada ya Rasulullah orang mencintai hartanya orang lain, ya cintai dengan harta sendiri. Orang yang numpuk-numpuk harta tapi enggak pernah dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala, itu namanya mencintai harta orang lain. Karena harta ini kalau dia mati itu jatuhnya milik orang lain, dia nggak punya apa-apa. Nek pengen sugih niku, ya betul-betul aset yang dia miliki itu dia titipkan kepada Allah melalui semua jalur-jalur yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala. Niku aset kita yang asli.
Maka Nabi nanti ngendikakan Aisyah, sisa dagingnya yang punya kita yang mana Aisyah? Kanjeng Nabi, kanton niki, kanton sampil atau kanton yang bagian niki. Oh enggak Aisyah, yang milik kita itu semua yang sudah diberikan orang itu, yang ini sesungguhnya belum milik kita, kecuali kemudian didahar baru dia menjadi miliknya. Ini adalah yang Nabi ajarkan. Sehingga nyuwun ngapunten, para salaf kita, pendahulu kita yang saleh, menaik pas dagang, namanya pun dagang, niku hitung-hitungan, jelimet. Karena dagang itu untuk mencari keuntungan. Ning nek bagian menikmati hasil perdagangan, menikmatinya bukan melesir teng Hong Kong, teng Singapura, teng Jerman, teng pundi, kangagem kapal pesiar. Tapi dia menikmatinya bagaimana? Bukan ke restoran mana yang kira-kira paling mengilerkan, tapi menikmatinya apa itu? Dijar-dijarkan, dia keluarkan tanpa hitungan, ini di jalan Allah Ta'ala. Itulah saatnya saya menikmati hasil kerja saya. Dan itulah memang harta yang akan menjadi miliknya, itu yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan ketika membaca ayat alhaqumut takatsur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan dalam urusan dunia, berbanyak-banyakan urusan dunia sudah membuat kalian lalai. Lalai dari Allah, lalai dari kampung akhirat, lalai dari kematian, lalai dari ibadah. Dan dinten iku namung nguber donya terus ngantos nyun ngapunten tuwek, ngantos tenaganipun pun mboten enten. Dia uber donya. Nabi katakan, ya qulibun Adam, anak Adam mengatakan mali hartaku. Kata Nabi, anak Adam, bondomu mung 3 lho, harta Anda hanya 3 lho. Ma'akalta fa'afnaita wa malabista fa'ablaita wa masodakta wa tasdakta fa'ablaita. Yang kamu makan lalu habis, yang kamu pakai lalu usang, yang kamu sodakohkan itu yang akan kekal. Mas kalian, panjenengan dados triliun atau napa niku miliarder napa duwite triliun ngantos mboten saged ngitung. Panjenengan dahar niku nggih namung sak piring, sak mangkok. Mboten ngantos bertenggok-tenggok, mboten ngantos berkendil-kendil. Napa malih nek ngapunten sugih penyakit, ancaman stroke, asam urat tinggi, darah tinggi, wabeh niku menclok teng mriku. Ajeng mangan napa-napa niku dados tertahan, akhirnya namung putihan, air toya putih, godhong telo, tokolan, bohong. Padahal artanipun miliaran, triliun. Yang kamu makan itulah yang milik kamu, satu. Yang kedua, yaitu yang kamu pakai. Kagungan arta kuatah niku saged toko baju dileboni kuwabeh, toko perabot, toko keramik, toko sembarang kalir saged dipun tumbas, dikoleksi. Tapi nek pun wayahe menikmati, mbok panjenengan mobile 30 ya naik mobil namung sak jok. Turno mboten mungkin 24 jam numpak mobil terus muter-muter kajenge marem menikmati mobil. Mbok ya WC-ne pun ajeng didamel emas perak, dilapis emas kinclong, napa ajeng ngekep WC terus kan nggih mboten ngangge namung paling 5 menit 10 menit pun ditinggal. Iku menikmati dunia. Yang ketiga, yang kamu sedekahkan itu yang akan kekal. Yang dimakan mau habis, yang dipakai ya usang, kemudian yang disedekahkan itu yang akan kekal sampai nanti dia dapatkan di sisi Allah Ta'ala. Sekalian, ini adalah prinsip seorang muslim dalam yang mengaruhi kehidupan dunia. Dia yaitu berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terdepan dalam tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ini surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar.
Allah katakan inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya aku ya Rasulullah sallam sudah memberikan kepada engkau al-kautsar, ini telaga al-kautsar. Al-Kautsar ini mananipun sunggal telaga Al-Kautsar, telaga yang Allah sediakan untuk Rasulullah SAW di hari kiamat kelak, yang telaganya ini sangat istimewa, yang lebih istimewa dibandingkan dengan semua telaga yang dimiliki nabi-nabi yang lainnya. Bentuknya bujur sangkar, perjalanannya itu untuk menempuh panjang atau lebarnya selama yaitu 1 bulan. Kemudian airnya lebih putih dibandingkan dengan susu, lebih manis dibandingkan dengan madu. Barang siapa yang dia meminumnya, dia tidak akan kehausan, ini selamanya. Tapi ada orang-orang yang mereka akan tertolak dari telaga Al-Kautsar. Siapa itu? Satu, yakni orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad, yang mereka murtad dari Islam, orang-orang kafir murtad. Yang kedua, ahlul bid'ah. Ketika Nabi diperuntukkan orang mau mendekat telaga Al-Kautsar, diusir-usir. Ya Allah, itu adalah umatku. Dikatakan, kamu tidak tahu ma'ahdatsu ba'dak, kamu nggak tahu apa yang mereka buat-buat setelah meninggalnya engkau. Ini ahlul bid'ah, mereka tidak akan menikmati ini telaga Rasulullah SAW. Yang kedua adalah orang yang zalim. Nabi bercerita tentang imaratus sufaha, pemerintahan yang bodoh. Apa itu? Mereka layak taduna bihadyi walayastanuna bisunnati. Mereka tidak berpetunjuk dengan petunjukku dan tidak bersunah dengan pesunahku. Ini adalah pemerintahan pemerintahan yang bodoh. Imaratus sufaha, kata Nabi, penguasa yang bodoh. Sepanjang zaman kriteria seperti ini, orang yang berkriteria seperti ini termasuk dia dalam imaratus sufaha, ini pemerintahan yang bodoh. Barang siapa yang dia membenarkannya dan membenarkan kedustaannya, kemudian membantu menolong kekuasaan penguasa yang zalim, maka dia tidak akan menikmati telagaku, kata Nabi. Sekalian, sehingga untuk bisa menikmati telaga Rasulullah SAW itu, satu, ini hendaklah kita menyempurnakan wudhu. Karena Nabi akan mengenali umatnya diantaranya dari ghurran muhajjalah, dari cahaya yang menempel di tubuhnya bekas wudhu. Mukanya bersinar, kemudian tangannya, kemudian kakinya, bekas anggota wudhu yang dibasuh. Itu akan menjadi tanda Nabi mengenali umatnya. Maka hendaknya kita menyempurnakan wudhu. Isbaghul wudhu, kata Nabi, ini walaupun kalian dalam keadaan ini makarih yang tidak disukai, isbaghul wudhu alal makarih, tetaplah sempurnakan wudhu Anda walaupun Anda sedang nggak suka. Kadang-kadang nek pas berdiding, adem, anyep, jejet, kita kicah-kicih jadi males nyentuh air, tetaplah Anda yaitu menyempurnakan wudhu. Nek wonten air anget nggih langkung saya ngagem air anget, kan itu kemudian dalam agama kita. Nek mboten nenten toyo anget, ya dalam kondisi dingin kayak gitu tetaplah menyempurnakan yaitu wudhu. Karena itu termasuk diantara keutamaan yang diajarkan Nabi SAW. Dan standar menyempurnakan wudhu niku artosipun berwudhu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi SAW. Berwudhu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi SAW. Mboten wudhu menurut kemauan mareme. Aku nek orang grocok banunye, grocok buanter, orang marem. Niki namanya namung berdasarkan kemareman. Nek Nabi niku berarti sak cawuk niku saged cekap tinggi wudu. Pengiritan toyo niku termasuk bagian daripada sunnah, walaupun kita di tengah ngimplah-ngimplahnya toyo. Kemudian yang kedua, yakni menjadi pecinta sunnah.
Karena menjadi pecinta dan pelaku dan pionir ahlul bidah ini akan diharamkan dari menikmati telaga Nabi. Maka hendaknya kita menjadi pecinta sunnah, seneng kali sunnah. Apa yang jelas-jelas ajaran Nabi niku paling boten, seandainya kita pun bisa melaksanakan niku kita remen dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah kanjeng Nabi. Yang ketiga yaitu bersabar dalam menghadapi penguasa yang zalim. Jadi penguasa itu ada penguasa adil, penguasa zalim. Penguasa yang adil menyenangkan itu jelas gampil muamalahnya. Tapi penguasa zalim niki pasti akan menyesakkan dada. Dia banyak berdusta, dia banyak membuat hoax, dia banyak zalimnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami harus mengangkat pedang memerangi mereka? Enggak boleh. Ma'aqamus shalah. Selama mereka masih salat, maka mereka adalah penguasa yang wajib untuk ditaati. As-sam'u wa ta'ah isma'wati wa indhuri wildhuri ba'dhahruk wa ukhita maluk. Tetaplah dengarkan dan taati penguasa kalian, walaupun kalian dicambuk ke punggung anda, walaupun kalian diambil harta anda, dengar dan taati. Imam Ahmad ditangkap, dipenjara, mboten namung sesasi 2 bulan, sebulan 2 bulan, sampai 3 generasi khalifah. Dicambuk dengan cambukan yang ibaratnya bisa merontokkan badan. Tapi Imam Ahmad bersabar. Dan bahkan ada sekelompok ulama yang konsultasi sudah bosan, sudah muak dengan ponis penguasa, pengen memberontak. Tidak boleh, jangan sampai. Sebab yang menjadi pertimbangan paling pokok adalah tertumpahnya darah kaum muslimin. Tertumpahnya darah itu, Bapak sekalian, itu harga yang sangat mahal. Sehingga sering para ulama-ulama tua, ulama sepuh yang sudah menep ilmunya, yang memberikan pertimbangan itu dengan ilmunya, sering ditentang oleh ulama muda atau orang-orang mereka punya semangat muda tapi ilmunya belum menep, sehingga memberikan memanas-manasi supaya kemudian memberontak dan kemudian akhirnya terjadi pertumpahan darah, akhirnya menjadi kacau balau dan menjadi pembantaian seperti di berbagai negeri. Pelajaran pun sampun kathah. Menimbulkan kondisi aman itu yang paling betul-betul diharapkan. Sehingga ingkarul mungkar niku wonten fikihipun. Kalau dia salah terapan maka bisa membuat kacau balau keadaan. Kata Syekhul Islam, orang yang mereka melakukan pemberontakan pada penguasa itu rata-rata hasilnya dari zaman dulu sampai sekarang itu ma'aqamuddina wala dunya. Tidak bisa menegakkan agama dan tidak bisa menegakkan dunia. Sudah dunia nggak bisa dia dapatkan, masjid kemudian dijaga ketat, ditembaki, kemudian bisa orang mau sholat aja kesulitan. Sehingga di negeri yang kita masih bisa bebas berdakwah, berceramah, kemudian sholat dengan nyaman segala macam, itu adalah nikmat keamanan yang wajib untuk disyukuri. Jangan sampai membuat olah yang kemudian justru akan menjadikan musibah bagi kaum muslimin secara umum. Mas sekalian, menyempurnakan wudhu, dia menjadi pecinta sunnah, dia bersabar dengan penguasa yang zalim. Bersabar itu bukan berarti sekalian menjilat. Jadi ada 2 sikap. Satu, antipati dengan penguasa sampai dia memberontak. Ini adalah kesalahan, penyimpangan. Yang kedua, tukang menjilat. Tukang menjilat penguasa. Karena dicaya adalah urusan harta dan dunia dan jabatan. Sehingga agama sering jadi dikorbankan hanya untuk ambisi, harta, kekuasaan, jabatan, ketenaran, ketokohan, dan semisalnya. Adapun muslimin diajarkan ini bersabar dengan kezalimannya, tetapi tetap menasihati dan menyampaikan kebenaran yang tidak dia berhenti, sehingga dia betul-betul bersabar dan dia tetap terus, yaitu menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, itu yang kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang kembali datang. Bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wonten pamunten pirsa. Insyaallah wonten kan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.